Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan juga senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya, Ellen, untuk menyampaikan renungan dengan judul Setia dalam Perkara Kecil. Sebelum kita memulai untuk renungan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sertai kami di dalam kehidupan kami pada hari ini, sehingga kami bisa mendengarkan renungan-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang berikan kami hikmat dan bukalah hati pikiran kami, sehingga kami bisa menerima renungan pada hari ini dan bisa mendapatkan berkat dan juga memberikan berkat kepada sesama kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk renungan hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 10 yang berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Untuk memulai dan membuka renungan pada hari ini, saya buka dengan arti dari kata setia terlebih dahulu. Menurut KBBI, arti kata setia ini memiliki 4 makna dan arti. Yang pertama itu tetap dan teguh hati. Yang kedua, berpegang teguh, seperti pada janji, pendirian, dan sebagainya. Ketiga, patuh, dan keempat, taat. Nah, untuk kesetiaan sendiri, itu merupakan, bisa dikatakan suatu perjuangan ya. Dan perjuangan itu sendiri membutuhkan pengorbanan. Seperti contohnya, seorang sahabat itu akan meluangkan waktunya, akan meluangkan materi dan lain-lain untuk sahabatnya, ketika ia dalam keadaan susah, sedih, menderita, dan seorang sahabat itu akan berusaha menghibur, menguatkan, dan menolong. Hal ini juga dikatakan oleh Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat yang setia itu menaruh kasih setiap waktu dan rela berkorban untuk sahabatnya sendiri. Nah, apakah kesetiaan itu begitu penting untuk hidup orang percaya? Jawabannya ya, tentu saja. Karena kesetiaan itu merupakan cerminan dan kualitas diri, kualitas hidup yang harus ada di dalam diri orang percaya. Mungkin kita sudah sering diingatkan ya untuk mengenai hal ini. Namun pada kenyataannya, pada prakteknya, sulit sekali untuk hidup dalam kesetiaan. Entah itu setia dalam ibadah, berdoa, melakukan hal-hal baik, pelayanan, setia membaca Alkitab, dan lain sebagainya. Padahal untuk mengalami janji-janji Tuhan, penggenapan janji-janji Tuhan, itu dibutuhkan kesetiaan dalam mengerjakan perkara-perkara. Setia itu juga bukan dalam kurun waktu tertentu, namun setia itu diperlukan sampai akhir hayat kita. Nah, mengapa sih kita harus setia? Perlu diingat, untuk meraih segala sesuatu, mulai dari mimpi, cita-cita, keinginan, harapan, dibutuhkan kesetiaan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil yang maksimal apabila kita melakukannya dengan setia. Hal ini dikatakan juga di Amsal 3 ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, terkadang juga orang-orang itu tidak sabaran, maunya cepat melakukan hal-hal yang besar dan hasil yang instan. Padahal dalam diri kita tidak bisa melakukan hal-hal besar, perkara besar, apabila dalam perkara kecil saja kita sudah gagal untuk setia. Kita harus bisa mulai belajar untuk setia
dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Contohnya seperti kita menghormati orang yang sudah percaya kepada kita, memberikan kepercayaan, dan kita harus menjaganya dengan baik walaupun itu hanya hal sepele. Janganlah karena ambisi pribadi mencari upah, popularitas, sehingga kita melakukan perkara-perkara dalam hidup kita itu dengan terburu-buru dan melakukan segala hal tanpa memikirkan resikonya agar tujuan kita cepat tercapai. Karena pada dasarnya orang yang tulus hati dan tidak ambisi biasanya yang akan Tuhan pakai dan percayakan untuk hal-hal yang lebih besar. Nah, bagaimana dengan kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Semoga kita masih tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan tetap melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan marilah kita mewujudkan kesetiaan itu bukan hanya di dalam perkataan saja, namun juga kita wujudkan dalam perbuatan kita di kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya kita tetap setia melayani Tuhan dan lakukan kehendaknya di dalam keadaan apapun, karena pada saatnya kelak kesetiaan tersebut akan mendatangkan upah. Amin. Mungkin untuk renungan pada hari ini cukup sekian, dan untuk menutup renungan mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Bapa untuk berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa mendengarkan renungan pada hari ini tentang kesetiaan dan bagaimana kami setia untuk melakukan hal-hal dari perkara-perkara kecil sehingga mendatangkan perkara-perkara yang lebih besar. Kiranya Tuhan saja yang ajarkan kami untuk tetap setia di dalam kehendak-Mu, dan Tuhan yang pakai kami di dalam segala pekerjaan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, mungkin sekian. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.